Ya, sesuai dengan perkiraan kita teman-teman, harga ataupun level konseling ternyata tidak kuat untuk menanjak dan akhirnya malah kolaps ataupun turun setelah data inflasi dirilis. Oke, kita kan coba lihat kembali apakah kali ini konseling akan lanjutkan penurunan atau malah berbalik naik. Karena yang sudah-sudah, setiap kita memperkirakan penurunan ternyata dia malah defense, dan artinya ada rebound di situ. Di satu sisi, kenaikan pun sepertinya enggan untuk mencoba kenaikan lebih tinggi. Nah, yang tak kalah menarik adalah emas. Harga emas kita prediksikan untuk mulai kenaikan karena invested head and shoulder, tapi nasibnya sepertinya belum ada tanda-tanda yang spesifik. Jadi kita akan update lebih lanjut, apakah ini kesempatannya sudah usang, atau memang dia masih punya potensi untuk terjadinya rebound kembali. Oke, seperti biasa kita akan coba lihat dari kondisi USD terlebih dulu atau US dollar, yang mana kondisi kenaikan ternyata lagi-lagi menaungi kondisi US dollar. Jadi kalau misalkan Anda ingat, kemarin itu kita sempat memperkirakan harusnya akan ada target sampai ke level 100. Itu pun dengan terjadinya adalah secara bertahap. Oke, tapi sebelum itu, yang harus diatasi ataupun yang dikendalikan adalah level 101.95. So far, dia masih tetap bertahan dan kemarin pun penurunannya juga agak sedikit melawan. Jadi kalau misalkan lihat dari based on candle, yaitu candle kemarin ditutup dengan hijau yang artinya bullish kembali, tapi lagi-lagi kita akan coba lihat kemiripan dari candle per candle. Jadi kalau misalkan kita berkaca kepada status bearish yang ini, kemudian dilawan dengan yang hijau ini, kemudian ada doji kembali untuk akhirnya mengalami penurunan ini. Nah, otomatis dengan cara yang sama, kita juga lihat dari sini potensi bearish yang ini, lalu kemudian ada candle hijau memberikan perlawanan, dan maka candle ketiga ini kita harapkan apakah terjadi doji apa tidak. Kalau ya, doji mirip dengan yang terjadi di sini, maka next di hari Jumat bisa saja baru kita akan dapatkan pola penurunannya. Jadi tenang dulu, kita harus lihat secara spesifik apakah data GDP nanti malam justru akan menekan USD atau malah dia membuat dia rebound. Jadi kalau misalkan lihat seperti ini, pada kesimpulan intinya adalah kita masih tetap akan melihat area yang sama dengan kemarin. Atau mungkin juga bisa lebih tinggi atau bakal lebih rendah. Nah, satu sisi di grafik 4 jam, kondisinya masih tetap sideways. Jadi kalau misalkan pun dia bergerak, nah ini mirip dengan apa yang kita perkirakan kemarin ya. Posisinya juga tetap dia berada di jalur ini. Jadi ini kurang lebih tidak menakutkan seperti apa yang kita lihat. Kondisi ini masih tetap sideways, so kalaupun misalkan kita asumsikan penurunan, ya ini masih tetap berlaku. Jadi kondisinya masih ada potensial, katakanlah mungkin sedikit rebound, tapi kemudian diharapkan dia turun kembali sesuai dengan fase penurunan di bagian ini. Jadi kita nanti akan lihat kondisi ini berlaku apa tidak. At least, kalaupun misalkan kita ragukan GDP bisa menekan US dollar, setidaknya data PCE besok ada harapan. Nah, sementara untuk US Treasury-nya sendiri, kondisinya kurang lebih tetap mengalami penurunan dan sekarang sedang mengalami rebound untuk beberapa jam yang terakhir. Tapi kita lihat di sini. Kondisi terakhir yang sempat kita perkirakan turun di bawah 3,9 ternyata betul, dan sekarang kita asumsikan kalaupun misalkan ini bagian penting dari fase rebound, maka kelihatannya reboundnya tidak terlalu banyak. Artinya kemungkinan untuk fase penurunan itu masih akan berlanjut dengan asumsi seperti ini. Artinya lagi, setelah kemarin dia mengalami penembusan di sisi sini, ini adalah pullback yang normal teman-teman. Jadi tidak ada hal yang harus dikhawatirkan. Sementara kalau kita lihat dari basic daily, candlestick kemarin ditutup juga dengan bearish, dan ini juga tidak mematahkan apa yang kita nantikan selama 1 bulan terakhir. Anda tentunya masih ingat bagian kiri, bagian kanan, dan kita sudah menembuskan area trend line, yaitu juga neckline dari area head and shoulder. Jadi bagian kiri, bagian kanan, dan bagian kiri ini adalah hal yang kita nantikan sejak lama, kemudian dia sudah tembus, sehingga kalaupun ini terjadi kenaikan, saya rasa masih cukup wajar untuk lanjutkan penurunannya. Jadi kita tunggu based on step by step-nya. Di sisi lain, kalau kita lihat dari grafik pound sterling, kondisinya dilawan lagi dengan kondisi bearish. Nah, ini yang harus menjadi catatan teman-teman. Kalaupun misalkan kita lihat kemarin bullish candle, kemudian ada bullish engulfing atau ada harapan untuk bullish, ternyata selama dia tidak tembus area resisten ataupun high yang ada di tanggal ini adalah tanggal 14 Desember 2023, yaitu 1.2790-an.
selama dia tidak tembus areal ini, teman-teman, ingat kuncinya adalah dia harus tembus resisten kuat ini. Selama dia tidak tembus, berarti dia masih tetap dalam jalur penurunan. Dan itu yang akan kita lihat dalam beberapa hari ke belakang. Dan itu yang akan kita lihat dalam beberapa hari ke depan. Nah, cuma di sini teman-teman, juga yang harus kita pantau lebih lanjut adalah level support yang ada di tanggal 14 Desember, yaitu level terendahnya. Kalau tadi kita based on higher ataupun level tertinggi, sekarang kita berdasarkan level terendah, dan itu adalah di level 1.26110 alias 1.2610. Kalau misalkan kita lihat dia tembus level ini, maka dipastikan dia akan lanjutkan penurunan, dan MA200 di grafik daily adalah target yang mungkin diincar, 1.25100. Ada sekitar 100 poin untuk pola penurunannya. Nah, terkait dengan hal tersebut, di grafik keempatnya, berarti ada dua cara di sini yang teman-teman bisa lakukan. Pertama, Anda bisa tarik level support seperti itu, dan itu artinya yang sedang kita saksikan itu adalah level dari double top, dan ini berarti harusnya turun sesuai dengan ketinggiannya. Ya, seperti ini berarti dia akan lanjutkan penurunan mungkin 1.2500. Atau cara lainnya, Anda tetap tarik level support ini, tapi Anda juga tarik level miring seperti ini, dan Anda akan dapatkan posisi di mana dia berupa area descending triangle. Artinya apa? Ascending ataupun descending triangle ini kemungkinan potensinya hanya rebound sesaat sebelum akhirnya kembali ditekan turun, dan targetnya adalah sesuai dengan ketinggian dari triangle-nya. Jadi saya rasa intinya adalah kita masih tetap dalam fase penurunan dari pound sterling. Jadi saya akan tetap pertahankan sell. Kalaupun misalkan ada rebound ke 1.2660-an ataupun 2680-an, itu akan lebih bagus. Dan stop loss-nya saya rasa 1.2720-an sudah cukup bagus ya. Selama dia tidak tembus di atas 1.279, ingat teman-teman, 1.2790 itu berarti tetap dalam jalur penurunan. Artinya, kalaupun misalkan ada kenaikan cepat seperti ini, selama dia tidak melanggar 1.2790, berarti kita tetap masih bisa lakukan sell. Ya, jadi stop loss yang paling ideal ataupun switch strategi menjadi buy kalau misalkan dia berhasil tembus di atas 1.2790. Selama tidak terjadi, keep on selling. Nah, crude oil, kemarin kita sudah sempat sampaikan, kalaupun mau titik aman, pastikan dia harus tembus di atas 7508 dan make sure bahwa dia close-nya adalah di atas. Apa yang terjadi? Ternyata dia close-nya tetap di bawah, dan kita anggap ini tidak tembus level 7508 ya. Jadi kita anggap potensinya masih tetap wajar dalam jalur penurunan. Nah, sekarang kalau kita lihat dari apa yang kita harapkan dari daily ya. Kalau kemarin kita sebut dengan wave A, kemudian kita menunggu wave B, maka ini sudah menjadi sinyal yang mungkin saja akan terjadi koreksi, teman-teman. Karena kondisinya kemarin ditutup dengan shooting star, sehingga pola A sudah selesai, tinggal tunggu pola B. B bisa ke 7180 ataupun ke 69, anything could be happen, atau yang paling jauh adalah ke level yang setara dengan wave kelima, yaitu di level 67-an. Jadi lagi-lagi ini kembali ke selera awal, bahwasanya kita menemukan wave B, lalu kemudian nantinya wave C ya. Pantulannya beberapa opsi yang bisa terjadi seperti demikian, antara dia terpantul di 71 atau di 70 atau 69 atau di 67 ya. Namun kalau misalkan Anda sudah bergegas untuk strategi akhir tahun ataupun bahkan awal tahun dengan asumsi bahwa tingkat permintaan akan lebih besar, maka saya lebih sarankan Anda mengambil teritori buy di kisaran 70 saja. Dan stop loss-nya saya masih tetap perkirakan, kalaupun kita asumsikan ini sudah A, B, C, berarti Anda bisa lakukan stop loss di bawah 67, teman-teman. Ya, level 67 adalah level base ataupun level terendah dari wave kelima kemarin. Nah, tapi kalau misalkan yang pingin lebih aman, strong demand, ya memang kita harus nantikan di level 66 ataupun 65. Tapi masalahnya adalah, apakah itu akan muncul? Mengingat strategi yang sempat kita perhitungkan dari Elite Wave adalah sudah berada di area pantulan. Dan kita sudah lihat di sini, kita tinggal tunggu saja B dan akhirnya C. Jadi, tinggal dua peluang ini yang kemungkinan akan mendapatkan best price untuk target selanjutnya. Nah, oleh karena itu, kalau dilihat di grafik H4, kalau misalkan Anda menginginkan ini adalah penurunan, maka Anda bisa tarik dengan area channel seperti ini. Ya, ini adalah channelnya. Jadi kita anggap di sini dia masih tetap dalam jalur kenaikan, tapi karena kemarin gagal untuk terjadi penembusan di level resisten 75, maka kita bisa make sure di sini kita harapkan penurunan kembali. Minim sampai level 72 itu akan tercapai.
Atau lebih bagus lagi kalau misalkan dia tertekan sampai level 70 dan itu bisa juga tercapai. Jadi kesempatan untuk buy-nya ada di level 72 ataupun 70 dalam waktu dekat. Tapi saya lebih prefer 70 yang relatif lebih aman. Sementara untuk intraday untuk kali ini, saya lebih pilih untuk tetap melakukan sell terlebih dulu dengan stop loss di atas level 7500. Itu yang paling ideal. Nah, sekarang kita bicara tentang gold yang ternyata sejauh ini hampir mirip dengan apa yang kita perkirakan tadi pagi. Jadi kalau misalkan lihat jalurnya, jalur merah ini adalah downtrend dan itu adalah trend channel. Jadi ceritanya setelah kemarin mengalami penembusan di sini, otomatis dari pola uptrend yang cukup kuat sebelumnya itu gagal. Walaupun kabar bagusnya adalah mengingat terkait dengan kondisi inverted head and shoulder, sama sekali belum gagal teman-teman. Hati-hati, sama sekali belum gagal. Ya, kondisinya masih tetap oke. Jadi selama dia tidak turun di bawah 2010, 2001, saya rasa kita masih tetap punya kesempatan itu. Apalagi kalau misalnya kita kaitkan di bagian sini, ini bisa saja terkait dengan potensi sideways sebagai pola rectangle. Dan rectangle ini bagian dari right shoulder, sehingga untuk peluang untuk kenaikan masih tetap tercipta. Jadi, meskipun hari ini kami mensarankan atau merekomendasikan melakukan sell, kondisi ini adalah kondisi yang seharusnya bisa kita manfaatkan, ya. Jadi kalaupun dia turun, maka target penurunan itu relatif lebih kecil atau terbatas. Kami prediksikan kemungkinan peluang penurunan sampai 2020 atau mungkin saja cuma 2027 seperti tadi malam. Nah, sementara kembali lagi ke grafik H1, ini terlihat dengan sangat jelas teman-teman. Kalau memang ini sesuai dengan perkiraan kami dan diharapkan ini adalah rejection, maka rejection tersebut akan mencapai kurang lebih teritori yang terdekat adalah 2024 teman-teman. Setelah itu, kita harapkan di sini demand akan menunjukkan kenaikan dan disitulah letaknya yang mungkin saja kita sebut sebagai bullish flag, ya. Jadi ini bullishnya, lalu ini konsolidasi dan akhirnya kita akan dapatkan kenaikan lanjutan. Atau Anda bisa juga memasukkan area kurang lebih 2015 kalau terjadi. Tapi kalau tidak terjadi, Anda bisa switch strategi menjadi buy di 2020 dengan stop loss di bawah 2015. Nah, kemudian opsi lainnya adalah saat dia tembus 2046, Anda bisa juga lakukan follow buy karena diperkirakan disitulah level kenaikan yang jauh lebih kuat atau kita sebut dengan rally ataupun strong uptrend. Nah, sampai nanti malam, data GDP akan paling menentukan, tapi lagi-lagi areal yang kita perkirakan diharapkan relatif sideways. Ya, dengan demikian kita masih tetap harus menunggu WTC terlebih dulu, karena walaupun dia turun tidak terlalu menakutkan, karena level 2020 belum ditembus. Jadi peluang inverted head and shoulder di grafik emas masih memiliki kesempatan, dan kelihatan juga pound sterling akan memberikan perlawanan, tapi kita tidak berharap bahwa dia akan tembus ke atas.